Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang zakat, haji, dan umroh. Yang pertama saya sendiri adalah Siti Aminah, yang kedua adalah Hafidatul Rafi'ah, dan yang ketiga adalah Zulfa Nihayatus Sukriyah. A. Pengertian zakat. Dalam terminologi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Pengertian zakat baik dari etimologi dan terminologi menjelaskan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan senantiasa berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, dan tentunya suci. Oleh sebab itu, setiap harta yang telah mencukupi persyaratan tertentu, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta tersebut yang diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. B. Jenis-jenis zakat. Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis. Pertama, zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya, yakni sejak awal Ramadan. Kedua, zakat mal, yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau disebut haul dan dalam jumlah minimal tertentu atau disebut nisab. Dan harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak, dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan barang temuan. C. Nisab dan haul. Berikut ini jenis zakat mal beserta ketentuan-ketentuannya. A. Hewan ternak seperti unta, lembu, kambing, dan kerbau. Hewan ini dikenai zakat karena hewan jenis ini diternakan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya. Sedangkan hewan lainnya seperti kuda, keledai, dan himar tidak dikenakan zakat sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau digunakan tenaganya. Di Indonesia, yang termasuk binatang ternak di sini adalah kambing, biri-biri, dan domba yang nisabnya adalah 40 ekor. Apabila seseorang mempunyai 40 sampai dengan 120 ekor, zakatnya adalah 1 ekor. Apabila seseorang mempunyai 121 sampai dengan 200 ekor, zakatnya adalah 2 ekor. Kemudian, apabila seseorang mempunyai 201 sampai dengan 300 ekor, zakatnya adalah 3 ekor. Selanjutnya, setiap pertambahan 100 ekor berikutnya zakatnya adalah tambah 1 ekor. Sapi yang nisabnya adalah 30 ekor. Apabila seseorang mempunyai 30 sampai dengan 39 ekor, zakatnya adalah 1 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Apabila seseorang mempunyai sapi 60 sampai dengan 69 ekor, zakatnya adalah 2 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Untuk zakat emas yang harus dikeluarkan seseorang selain harus dimiliki secara pasti dan sudah dimiliki selama 1 tahun, haulnya juga harus sampai jumlah nisabnya, yaitu 20 dinar, atau jika diukur dengan emas di Indonesia senilai dengan 96 gram emas murni. Kemudian zakat perak yang harus dikeluarkan adalah perak yang telah dimiliki selama 1 tahun, yang nisabnya sudah mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak murni. Kemudian untuk haul dan nisab tumbuh-tumbuhan, padi misalnya, jika jumlahnya hisab sudah mencapai jumlah 1.350 kilo gabah atau setara dengan 750 beras dengan kadar zakat yang harus dibayar sebesar 10% untuk sawah tada hujan, sedangkan kadar zakat untuk sawah yang diairi dengan irigasi adalah 5%. Kemudian selain padi ada biji-bijian seperti jagung, kedelai, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman hias, anggrek, rumput-rumputan, serai, bambu, tebu, dan sejenisnya.
Kemudian ada daun-daunan seperti teh, tembakau, vanili, dan sejenisnya. Yang haul nisab dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi. Kemudian untuk zakat fitrah, tata cara perhitungan zakat fitrah bergantung pada jenis makanan pokok suatu daerah. Jumlahnya nisab melebihi kebutuhan yang wajar untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri. Haulnya tiap akhir Ramadan dan kadarnya 2,5 kg. D. Pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada dua bentuk pendistribusian zakat, yaitu yang pertama, pendistribusian zakat konsumtif. Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahik dan tidak disertai target terjadinya kemandirian. Yang kedua, pendistribusian zakat produktif. Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pengertian haji dan umroh. Yang pertama yaitu haji. Secara bahasa, haji memiliki arti menuju sesuatu yang besar dan agung atau mengunjungi tempat tertentu. Sedang menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dan sekiranya pada waktu-waktu tertentu dan cara-cara serta tujuan tertentu. Haji secara lugawi atau etimologis berasal dari bahasa Arab al-hajj, maksud tujuan, maksud dan menyengaja yang tindakan besar dan agung. Selain itu, al-hajj mengandung arti kunjungan atau mendatangi. Makna ini membahas tentang kegiatan ibadah haji di mana umat Islam dari berbagai negara dan mendatangi Baitullah atau Ka'bah pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung. Menurut syarak, haji menuju Baitullah atau menghadap Allah untuk mengajarkan seluruh rukun dan persyaratan haji yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam arti lain, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengajarkan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, yakni mengajarkan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan manasik haji lainnya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pengertian umrah. Umrah secara etimologis adalah ziarah dalam pengertian yang bersifat umum, sedangkan secara terminologis adalah berziarah ke Baitullah dalam pengertian khusus. Umrah adalah mengunjungi Ka'bah dengan serangkaian ibadah khusus di sekitarnya. Pelaksanaan umrah tidak terikat dengan mikot zamani, dengan arti ia dilakukan kapan saja, termasuk pada musim haji. Perbedaannya dalam haji ialah bahwa padanya tidak ada wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumroh, dan menginap di Mina. Dengan begitu, ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabda Rasul-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. G. Tata cara haji dan umroh. 1. Cara pelaksanaan haji, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Yang kedua, mabit di Mina. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Yang keempat, mabit di Muzdalifah. Yang kelima, melontar jumroh, akobah atau kubro. Yang keenam, tahallul awal. Yang ketujuh, hadyu atau kurban. Yang kedelapan, tawaf ifadah. Yang ke-9 melempar 3 jumroh. Yang ke-10 nafar awal dan nafar tsani. Yang ke-11
tawaf wado. Yang kedua, cara pelaksanaan umroh. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul.